Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu fitur penting di Microsoft Word, yaitu fitur paragraf. Oke, sebelumnya saya membahas tentang bagaimana caranya untuk center teks atau ke tengah teks di posisi tengah dan teks di posisi kiri dan teks posisi kanan. Nah, sekarang tidak jauh seperti itu. Cuman hanya saja sekarang pada kali ini saya akan membuat lebih detail lagi. Nah, jadi begini. Nah, ini adalah salah satu contoh yang saya sudah buat. Ini sebelum saya edit ya. Dan ini yang sesudah saya edit ya. Jadi terlihat rapih begitu. Nah, oke. Jadi ini adalah afternya. Terlihat rapih ya. Dan ini adalah before-nya. Dan terlihat tidak rapi. Bagaimana caranya agar rapih seperti tadi? Nah, kali ini saya akan membuat video tentang merapihkan dengan fitur paragraf ini ya. Jadi ini adalah fitur paragraf yang khusus untuk merapihkan sebuah teks ya. Jika kalian suka membuat makalah dan sebagainya, nah di sini. Dan di sini juga sebelumnya saya sudah membahas ya. Cuman di sini akan lebih detail lagi. Baiklah, paragraf itu bukan cuma satu paragraf saja, tapi seluruh pengaturan yang berhubungan dengan tampilan teks itu mulai dari apa di sini elegant text, center, kemudian di sini ada lagi elegant text rise, dan di sini adalah justivity, dan di sini ada apa di sini bullets, kemudian ada numbering, dan ini ada multi level list. Nah, di sini ada line and paragraph spacing, dan di sini ada shading, dan di sini ada button border ya. Kemudian di sini ada short, kemudian di sini ada show height, kemudian di sini ada decrease indent ya. Maaf, bahasa Inggris saya kurang lancar ya, maklum, mohon dimaklumi. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Jadi kita mulai dari alignment. Ini adalah cara kita menentukan arah atau posisi teks. Nah, ini adalah salah satu alignment ya. Jadi ini untuk merubah posisi. Dan kenapa saya membahas paragraf? Nah, di sini kalian juga bisa membuka di sini paragraf. Nah, di sini alignment namanya. Ada left, ada center, ada right, ada justify ya. Sama saja dengan yang ada di luar sini ya, sama saja. Nah, di sini ada teks, ada left, kemudian ada center, ada right, dan ada justify. Oke. Tujuannya adalah yang tadi untuk menentukan yang biasanya kalau misalkan yang teks sedikit itu biasanya kita gunakan untuk yang teks ini biasanya kita menggunakan yang center ya. Pertama kita klik yang center di sini. Nah, selanjutnya bisa saja kalian klik di pas paragrafnya. Nah, di sini udah ada center ya. Bisa left juga. Nah, perhatikan yang di bawah ini. Ini adalah salah satu contohnya. Kemudian kita bisa klik raise di sini. Nah, ini ada di tengah juga. Dan di sini juga bisa kita center, bisa ada di sini juga ya, di tengah-tengah ya. Kita oke. Sama saja dengan yang ada di sini, hanya saja kalau dalam paragraf ini yang ada di dalamnya ini itu sudah mewakili tadi yang sekian banyaknya ya. Oke, nah lanjut. Nah, bagaimana caranya kita untuk merapihkan teks yang di sini agar tidak berantakan.
Nah, ini masih berantakan ya ke bawah. Nah, masih berantakan, masih berantakan, masih berantakan. Oke. Nah, untuk merapihkannya, kita tinggal blok saja, klik kiri di mouse, kemudian tekan, geser ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana kita untuk menggunakan tadi alignment ya, yang ada di sini alignment ya. Biasanya orang-orang yang sudah terbiasa itu biasanya menggunakan yang ada di sini. Terserah kalian ya, mau di dalam kurung paragraf tadi yang ada di dalam sini atau yang di luar sini, sama saja. Nah, sekarang kalian coba untuk mengatur. Kalau yang di sini tadi kita menggunakan center. Kalau center tidak cocok ya untuk sebuah teks resmi atau membuat makalah resmi atau ya skripsi dan yang lainnya, tugas sekolah. Kalau seperti ini tidak bagus ya dan tidak cocok, maka kita harus pilih yang JustTPT di sini. Kita klik. Nah, sudah rapih ya. Oh, belum ya. Masih yang ini. Nah, klik yang ini maksudnya. Nah, rapih ya. Nah, lihat. Jadi tidak ada sekat yang ada di sini. Begitu ya. Oke, kemudian bagaimana caranya setelah ini, setelah line spacing, setelah alignment, kita atur kembali yang line spacingnya. Apa sih line spacing? Line spacing itu yang ini ya, itu jarak ya, agar tidak terlalu rapat. Nah, kita klik dulu, kita besarkan dikit ya agar kelihatan. Nah, ini terlalu rapat. Biasanya kalau tugas sekolah atau makalah dan yang lainnya, kalian disuruh katanya harus kadang-kadang 1,5 atau 1,15. Nah, di mana kita mencarinya? Nah, kita blok dulu seperti tadi. Blok dulu semuanya, dan kita mau yang di sini boleh ada 1,5, ada 1,15. Mau di paragraf sini juga boleh ya. Mana itu line spacingnya? Spacing. Mana itu? Oh, tidak ada. Oh, ini tidak ada ya, maaf. Oh, berarti nah di sini nih. Nah, 1,5 di sini ya, line spacingnya. Nah, itu sudah bergaris di sini ya. Nah, yang single kita balikan lagi. Kalau single tadi kembali ke awal, kalau line spacing biasanya 1,5. Nah, kalau kalian ingin memudahkan, tidak harus membuka paragraf di sini, kalian tinggal klik yang ini saja. Nah, di sini ada 1,15 dan ada 1,5. Biasanya kalau tugas di antara ini ya, saya akan gunakan 1,5. Nah, sudah terlihat rapih ya. Kalau ini terlalu jauh jaraknya, oh ya udah pas, berarti nggak terlalu jauh. Coba kita atur dulu. Maaf. Nah, kita rapihkan dulu ya ininya. Kita tinggal di sini, kita klik delete ya, agar sama dulu. Oke. Nah, setelah seperti ini sudah rapih ya, bagus, dan tidak ada teks yang berantakan. Nah, bagaimana kita untuk menentukan paragrafnya? Biasanya setiap paragraf harus setiap teks seperti harus ada paragrafnya. Kita kembali lagi, klik sebelah sini, kemudian kita blok lagi. Setelah kita blok, kemudian kita cari nih paragraf di sini. Nah, kita cari yang spesial. Nah, di sini ada first line. Nah, first line. Kalian tentukan disuruhnya berapa senti sama yang pemberi tugas.
ada di sini pengaturan ini 1,27. Kita kembali lagi ya, 1,27 cm seperti ini ya. Kita klik OK. Nah, lah kok ini enggak ada ya. Biasanya kalau kita kopas dari dari Google atau teks yang lain, biasanya ada saja yang error seperti ini ya. Mudah saja, kita tinggal enter saja ya, enter. Nah, bisa. Jangan panik ya, kadang-kadang tidak support, ada aja yang error gitu. Kita klik langsung seperti ini, rapi. Oke. Nah, setelah kita membuat line spacing, kemudian kita membuat paragraf tadi, nah sekarang kita harus membuat first line indents ya, atau hanging indents. First line itu seperti apa sih? First line itu, nah seperti ini ya, yang indents ini ya, indent. Nah, kita cari di sini. Nah, first line indents mana sih? First line indents adanya yang tadi ya. Oke, ini ya. Kalau kita ingin mencorok, ingin ada yang yang lebih kita untuk memudahkan si pembaca ya, kita kasih first line indents, baris pertama menjorok masuk, atau hanging indents baris kedua, dan seterusnya yang menjorok seperti ini ya. Baris pertama itu agak menjorok satu. Nah, seperti ini. Jadi ini paragrafnya tuh jadi berubah ya, ke kanan. Kemudian ini juga di bawah sini, misalkan kita harus ada yang lebih menjorok lagi. Nah, seperti ini. Kita klik yang ini gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kelihatan dari paragraf sini, berarti yang ini dibahas yang di atas. Terus yang ini lebih lebih menjorok dari yang atas ini. Biasanya ini untuk menandakan bahwa pembahasan yang bawah ini itu yang membahas yang di atas ya. Biasanya kalau tugas-tugas sekolah ada yang seperti itu gitu ya. Jadi yang ini kegunaannya ya, untuk menggeser yang kalian agar menjorok, agar mempermudah si pembaca. Kita balikan lagi ya. Nah, seperti ini. Jadi nggak usah kalian klik geser yang ini ya. Biasanya kebanyakan yang geser ini tes. Nah, biasanya yang itu. Kalau yang memudah, kita geser yang klik yang ini saja, begitu. Nah, indent ini sering dipakai untuk daftar pustaka atau paragraf formal biasanya yang tadi ya. Ini yang indent sini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu bullet and numbering. Bullet and numbering itu mana sih? Nah, ini bullets dan ini numbering. Oke, bullet and numbering, kita contoh membuat yang kita mau bikin misalkan paragraf tadi ya, paragraf 1, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 ya. Nah, tulisan paragraf gimana sih? Oh, seperti yang di atas ya. Iya, paragraf 2, paragraf 3. Contoh seperti ini ya. Terserah kalian kalau mau bikin teks tentang apa, misalkan mau nama-nama buah-buahan atau apa, bisa ya, terserah kalian. Nah, di sini ini kan agak menjorok ya. Kita misalkan mau digeser ke sini, nggak apa-apa ya. Ini kalau misalkan ini seperti ini ingin ke kiri rata, kita tinggal, bukan yang ini ya, maaf, kita tinggal ininya saja, atasnya biasanya ya. Tuh,
kita geser ke sini karena tadi bawaan dari paragraf tadi ya. Nah, kalau sudah seperti ini, misalkan kalian ingin membuat bulletin atau numbering. Nah, di sini bulletinnya nih. Nah, ini bulletin itu untuk informasi jadi lebih mudah dibaca gitu ya. Jadi kasih apa sih tandanya, mau bulat seperti ini, kalau ya kosong kayak gini, mau kayak segi 4 atau ini panah seperti ini atau tanda checklist ini ya. Terserah kalian mau yang mana begitu ya. Nah, sekarang numbering. Contoh paragraf 1 kalian, nah biasanya kalau di enter ada lagi ya. Tinggal kalian backpaste aja, dihapus. Nah, ya. Setelah di backpaste seperti ini, biasanya ada lagi misalkan paragraf 1 membahas apa? Misalkan teknologi. Nah, teknologi ini akan membahas apa lagi? Misalkan komputer, kemudian handphone, kemudian apalagi yang masuk ke kategori teknologi ya, robot dan yang lainnya misalkan ya. Nah, gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini kan masih satu sama rata ya. Nah, setelah ini misalkan kalian teknologi kemudian setelah teknologi kalian akan membahas apa lagi yang paragraf 1, misalkan ini mah contoh ya, teknologi kemudian apa ya lawan teknologi, misalkan non teknologi misalkan ya, non teknologi apalagi apa saja yang non teknologi, robot ini bawah ya, gitu ya. Nah, sini robot tadi keganti. Non teknologi apa, misalkan yang teknologi ya, pasti yang non teknologi ya sepeda manual ya, mungkinnya bukan sepeda listrik ya, sepeda manual, sepeda goes ya misalkan. Apalagi apa ya yang non teknologi, sepeda goes atau kipas ya, kipas yang jadul ya, kipas jadul, mohon maaf ya nggak ada persiapan soalnya kali ini ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kalian ingin mempermudah agar pembaca itu lebih mengerti. Nah, ini kan tadi udah kita bulleting ya, sekarang numbering. Misalkan teknologi nomor 1, kita klik yang ini 1. Nah, sudah ada. Nah, sekarang non teknologi kita kasih nomor 2. Nah, sudah otomatis ya tuh, karena ngeling yang di atas dan ke yang di bawah. Nah, secara otomatis dia akan bergeser ke kanan. Nah, kemudian kita geser lagi yang ini. Nah, ini ya gunanya increase indent yang ini ya. Nah, seperti ini. Jadi yang teknologi ini kita tadi yang number ya, kita misalkan yang abjad ya. Nah, A B C D ini kita ingin A B C D aja. Nah, ini A-nya. Kemudian kita klik lagi di sini. Bukan yang ini, maaf. Nah, ini yang B-nya. Kemudian kita klik lagi di sini. C-nya gitu. Yang penting kalian mengarahkan sesuatu kursornya ini ke tujuan yang kalian inginkan ya. Ada number, ada ABCD, dan ada Romawi ya. Nah, seperti itu. Nah, ini lagi yang bawah, belum nih guys. Nah, kita geser aja ke kanan, indent seperti ini ya. Emang seharusnya emang geser sendiri ya, tapi untuk memudahkan kita geser dulu pakai indent seperti ini. Nah, kita gunakan lagi tadi yang alfabet ya atau huruf ya. Nah,
yang ada dalam callnya. Langsung kita lihat, kita blok ya, nggak satu-satu, kita seperti ini, yes. Nah, jadi si pembaca itu akan lebih enak membacanya dengan pengaturan seperti tadi ya. Apa di sini? Ingat ya, bulleting, numbering, dan multi level. Kalau multi level ini garisnya miring nih. Nah, seperti ini ya. Nanti kita bahas lagi yang multi level ini ya. Kita satu-satu dulu yang ini ya. Oke. Nah, sekarang lanjut lagi ya ke borders and shading. Di fitur paragraf ini ya, di fitur paragraf ini ada juga border and shading. Kamu bisa bikin kotak di sekitar teks atau memberi warna latar belakang untuk menonjolkan bagian tertentu. Seperti cocok banget ya kalau mau bikin judul bab atau catatan penting ya. Itu. Jadi pilih borders. Yang mana border ya? Sini ada nggak sih? Border. Nah, ini. Nah, kalian mau yang mana? Ya, terserah kalian. Contoh kecil misalkan di atas ini. Kalian ingin membuat border and shading. Nah, di sini ya. Border and shading. Nah, mau yang mana? Mau yang box ini. Kita klik ya, kiri kanan ini udah berarti tuh, udah ada garisnya. Kita ini paragraf. Oke, kita klik oke. Nah, seperti ini gitu. Oke, kita Ctrl J dulu. Misalkan kita yang mana nih yang mau di ini, biasanya judul ya, berarti arahkan ke sini. Nah, gitu. Kita klik tadi border and shading, kita yang box ini, kemudian kita udah kita klik oke. Nah, seperti ini ya guys. Begitu. Nah, sekarang shading apa sih? Shading. Nah, shadingnya yang ini ya. Tadi border dan sekarang shading. Nah, setelah ini kita klik shading. Kita ingin mewarnai yang mana sih? Ya terserah kalian ya, mau warna apa. Mau hijau agar lebih mencolok warnanya ya, seperti warna ini nih. Nah, agar terlihat seperti ini ya. Biasanya kalau border and shading untuk kepentingan judul ya, judul atau bab catatan yang kalian inginkan. Nah, ingin lebih memperjelas lagi, seperti biasa kalian bold aja ininya, kalian blok, kemudian kalian klik bold. Nah, udah. Ini teks ini sudah serapih mungkin sesuai yang biasanya tugas yang kalian buat, yang diinginkan oleh pemberi tugas ya. Ingat, harus kalian ingat. Jadi kalau membuat tugas itu biasanya ininya garisnya udah 1,5, kemudian jangan lupa center kiri kanannya justivity, kemudian kalian jangan lupa blok judul. Nah, kemudian kalian jangan lupa kasih numbering seperti tadi ya. Jadi fungsi dari paragraf ini adalah mengatur sebagaimana ingin membuat rapih teks yang ada di tugas kalian ini, yang ada di teks ini ya. Tadinya yang berantakan menjadi rapih seperti ini. Oke. Kemudian ada lagi mungkin yang ditanyakan. Apabila kalian ingin menanyakan dari paragraf ini atau yang lainnya seputar Microsoft Word, silahkan komen di bawah ini ya. Jangan lupa subscribe juga. Oke. Udah selesai mungkin. Sampai sini ya. Jadi itu dia fitur penting di paragraf, mulai dari alignment, spacing, indent, bullet, numbering, sampai border. Dengan menguasai ini, tugas Word kamu dijamin terlihat rapih dan keren. Gitu. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Untuk konten tutorial lainnya, sampai ketemu di video berikutnya. Dan jangan lupa kasih masukan atau yang ingin menanyakan silahkan komen di bawah sini. Terima kasih.